Fenomena gerhana merupakan fenomena yang tidak setiap hari kita bisa lihat. Bahkan fenomena ini merupakan fenomena yang luar biasa. Fenomena ini merupakan suatu tanda ataupun bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada umat Islam untuk melakukan suatu amalan yang luar biasa mulianya, yakni menggelar sholat gerhana atau sholat khusuf ataupun sholat khusuf. Ketika terjadi fenomena gerhana, baik gerhana bulan ataupun gerhana matahari, umat Islam disunahkan untuk menggelar sholat sunnah gerhana, kemudian bertakbir, bertasbih, dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dapat disimpulkan bahwa sholat gerhana adalah sholat sunnah yang dilaksanakan pada saat gerhana terjadi, baik gerhana bulan ataupun gerhana matahari. Hukum sholat gerhana yaitu sunnah muakkad ataupun sunnah yang sangat dianjurkan pengerjaannya. Sholat sunnah gerhana matahari pertama kali disyariatkan pada tahun kedua Hijriah, sedangkan sholat sunnah gerhana bulan disyariatkan pada tahun kelima Hijriah. Menurut pendapat yang kuat ataupun rojih, yaitu pada bulan Jumadil Akhir. Nah, sekarang kita ketahui tentang ketentuan dalam sholat gerhana ya adik-adik. Ketentuan sholat gerhana. Terdapat ketentuan yang harus dipenuhi saat akan melaksanakan sholat gerhana. Berikut ini beberapa ketentuan dalam sholat gerhana. Yang pertama, sholat gerhana boleh dilakukan secara munfarid ataupun berjamaah. Yang kedua, waktu pelaksanaan sholat gerhana adalah di awal waktu terjadinya gerhana, baik gerhana bulan dan gerhana matahari, hingga berakhirnya gerhana. Sekiranya kita telah menyelesaikan pelaksanaan sholat gerhana, namun gerhana tersebut belum berakhir, kita hendaklah memperbanyak berdoa dan berzikir gerhana. Yang ketiga, disunahkan untuk mandi, berdoa, membaca takbir, dan sedekah sebelum sholat. Yang keempat, dalam satu rakaat terdapat 2 kali berdiri dan 2 kali ruku. Yang kelima, disunahkan membaca surah Al-Baqarah atau yang semacamnya pada rakaat pertama, kemudian membaca Ali Imran pada berdiri berikutnya. Yang keenam, disunahkan membaca bacaan tasbih pada ruku dan sujud dengan dipanjangkan. Yang ketujuh, disunahkan membaca jahar atau jelas pada gerhana bulan dan membaca sir atau pelan pada gerhana matahari. Yang kedelapan, disunahkan berkhutbah setelah sholat gerhana. Dan yang terakhir, menurut mazhab Syafi'i, sholat gerhana matahari atau bulan dapat dilaksanakan pada semua waktu. Sebab sholat gerhana termasuk sholat yang mempunyai sebab. Sholat gerhana disebut berakhir apabila seluruh yang menyelimuti matahari telah hilang atau matahari tersebut sudah tenggelam. Setelah mengetahui tentang ketentuan dalam sholat gerhana, yuk sekarang kita ketahui tentang tata cara dalam pelaksanaan sholat gerhana. Tata cara pelaksanaan sholat gerhana. Yang pertama, memastikan sudah terjadi gerhana bulan atau matahari. Yang kedua, membaca niat sholat gerhana. Yang ketiga, takbiratul ihram. Yang keempat, membaca ta'awudz dan surah Al-Fatihah. Yang kelima, membaca surah Al-Baqarah yang dibaca dengan jahar atau keras. Yang keenam, ruku, lalu membaca tasbih selama 100 ayat surah Al-Baqarah. Yang ketujuh, iktidal, lalu membaca surah Al-Fatihah dan surah Ali Imran. Yang kedelapan, rukuk kembali dan dilanjutkan dengan iktidal. Yang kesembilan, sujud dan membaca tasbih selama rukuk pertama, lalu duduk di antara 2 sujud, dilanjutkan dengan sujud kedua dengan membaca tasbih selama rukuk kedua, lalu duduk sejenak sebelum bangkit untuk mengerjakan rakaat kedua. Pada rakaat kedua dengan gerakan yang sama dengan rakaat pertama. Hanya saja pada rakaat kedua dianjurkan membaca surah An-Nisa, lalu dianjurkan juga membaca surah Al-Maidah. Yang terakhir salam lalu mendengarkan 2 khutbah.